Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur Tuhan masih memberi kita kesempatan bertemu kembali di dalam Sekar Semakin Dekat Kristus. Edisi Selasa 23 Mei 2023. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Puji syukur ya Tuhan untuk karunia-Mu pagi hari yang baru, serta berkat pemeliharaanmu setiap harinya bagi kami. Terima kasih kami boleh berkesempatan kembali untuk merenungkan bagian firman-Mu melalui program Sekar pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, melembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dan meneguhkan iman serta niat kami untuk bertekun di dalam panggilan pekerjaan Tuhan, panggilan melayani Tuhan bersama-sama di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema Sekar kita pagi hari ini adalah bertekun sehati dalam doa. Nas Alkitabnya diambil dari Kisah pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 14, yang selengkapnya berbunyi demikian. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Doa bagi kita itu familiar, tapi juga bukan bagi kita orang Kristen, bagi semua umat beragama pun doa adalah familiar dan masing-masing melakukan dengan caranya. Ya. Di dalam nas hari ini, Kisah 1 ayat yang ke-12 sampai 14 itu pun berbicara tentang doa, tetapi ini spesial, berbeda dari biasanya. Karena mereka melakukannya bersama-sama di dalam satu ruangan, bukan hanya sekali atau sesekali, tetapi terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Dan ada satu hal yang mereka nanti-nantikan, yaitu janji dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mereka sudah menyaksikannya kembali ke surga. Tuhan berjanji sebelumnya bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-5. Dan Roh Kudus akan turun dan memberi mereka kuasa. Seperti yang dinyatakan dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Inilah yang spesial, ada kebersamaan. Ya. Ada 3 hal yang saya pelajari di dalam nas ini. Mari kita perhatikan ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat yang ke-14 ini. Yang pertama, itu mereka semua jadi lengkap 11 rasul. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tidak hadir. Bersama-sama juga dengan Maria, ibu Yesus, dan beberapa perempuan yang pernah melayani bersama-sama ketika Yesus masih di dunia. Ya. Ada kebersamaan, ada persatuan, tetapi dalam suasana yang sudah berubah. Semula mereka bersedih hati, mereka mungkin putus asa karena Yesus mati, tetapi kini mereka penuh sukacita karena Yesus yang mereka percayai sudah bangkit dan memperlihatkan diri kepada mereka. Mereka juga sudah menyaksikan Yesus yang naik ke surga, dan sebelumnya Yesus ini memberkati mereka, memberi mereka amanat,
dan memberikan jaminan penyertaan yang kekal. Jadi ada kebersamaan, tetapi juga tidak ada suasana kekeluargaan. Ya, mereka menjadi satu keluarga yang baru bersama dengan Maria dan beberapa perempuan yang lain. Kita ingat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 dan 27, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus tergantung di kayu salib, Yesus melihat Maria dan Yohanes muridnya. Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Jadi sejak saat itu Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Kini mereka menjadi satu komunitas yang baru, keluarga, suasana kekeluargaan yang begitu penuh kasih dan kebersamaan. Yang kedua, mereka bertekun sehati dalam doa. Jadi bukan duduk diam-diam tidak melakukan apa-apa, di dalam mereka menantikan janji Tuhan, ya. Tetapi ada sesuatu yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, bertekun. Ada kesungguhan, ada kesabaran, tidak merasa lelah, tidak merasa bosan ketika mereka harus menunggu di dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian sehati, satu perasaan yang sama, semangat atau antusias yang sama, dan kerinduan yang sama untuk menanti-nantikan janji yang Tuhan ucapkan sebelumnya. Bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus dan mereka juga akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Kemudian apakah mereka cukup bertekun sehati tidak melakukan apa-apa? Mereka yang ketiga, mereka dalam doa, ya. Satu hal yang di dalam kebersamaan, di dalam ketekunan dan sehati itu mereka berdoa. Bukan hanya berdoa masing-masing, tetapi mereka juga berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan, dan tentunya juga saling melayani sebagai satu keluarga yang penuh kasih. Yang ketiga yang kita pelajari yaitu sadar dan siap menerima tanggung jawab atau tugas yang diberikan Tuhan yang harus mereka lakukan ketika nanti mereka menerima penggenapan janji itu. Ya, mereka bertekun, mereka sabar, mereka sehati berdoa, mereka bersama-sama. Itu mereka lakukan di dalam doa bersama-sama. Karena mereka sadar bahwa ada tugas yang Tuhan berikan, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan Yesus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Seperti yang tertera di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bagaimana dengan kita? Kita tidak lagi menanti-nantikan datangnya Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada, tinggal di dalam hati kita ketika kita menerima anugerah kasih dan pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus. Sejak saat itu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ya. Jadi apakah kita tidak perlu lagi bertekun atau bersehati di dalam doa? Tentunya tidak demikian. Kita justru sangat perlu untuk bersatu, bersekutu bersama, bertekun sehati di dalam doa sebagai satu keluarga, yaitu keluarga besar dari kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita juga sama-sama menantikan janji Tuhan, yaitu yang kita akan menantikan datangnya Yesus yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja. Jadi kita menantikan hal yang janji yang sama yang dari Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah di sorganya yang mulia, ya. Kita perlu bertekun, tetap perlu bertekun, karena kita masih hidup di dalam dunia yang saat ini kondisi dan situasinya jauh lebih jahat dibandingkan dengan masa para rasul atau masa murid-murid dahulu. Ya. Jadi juga hambatan dan tantangan yang kita hadapi sangat besar. Maka kita masih perlu, bahkan sangat perlu untuk bertekun, bersehati dalam doa.
Sebagaimana para rasul dan murid-murid lain itu mempunyai tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan ketika mereka menerima janji Tuhan, maka kita pun punya tugas dan tanggung jawab juga, yaitu dalam menantikan Tuhan kita tetap mempunyai kewajiban untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, baik dengan memberitakan firman Tuhan, Injil keselamatan, ataupun juga membagikan kasih Tuhan secara nyata yang memberikan kebaikan atau membawa kebaikan dan membangun bagi saudara seiman dan juga bagi sesama kita. Ya. Maka seperti para rasul yang bertekun sehati bersama-sama dalam doa, alangkah indahnya jikalau kita di dalam komunitas kita sebagai satu keluarga rohani, yaitu di GKI Jatinegara ini, kita juga dapat bersehati bersama di dalam persekutuan bersama untuk kita berdoa. Di gereja kita sudah ada sarana yang disediakan, yaitu mesbah doa. Ingat, setiap hari Kamis pukul 18.30. Ya. Marilah dengan bersehati kita mewujudkan panggilan pelayanan itu dengan berdoa bersama-sama. Ketika kita bersehati berdoa, kita semakin dikuatkan di dalam iman kita, di dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan, dan di dalam relasi kita dengan sesama. Ya. Kesatuan dan persatuan dalam keluarga Allah akan semakin erat terpelihara. Dan keluar, kita akan menjadi gereja yang menjadi berkat bagi lingkungan, bagi sekitar kita, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Ya. Jadi alangkah senangnya, alangkah rindunya kita bila bukan hanya sebagian kecil dari kita yang datang setiap hari Kamis untuk berdoa bersama. Alangkah indahnya jika bisa sebagian besar, bahkan lebih lagi semua jemaat boleh datang hari Kamis dalam mesbah doa pukul 18.30. Penuhi bangku-bangku yang kosong, kita rindu, bukan hanya rindu untuk menjadi gereja yang berdoa, tetapi kita wujud nyatakan dengan hadir bersama. Penuhi bangku-bangku di ruangan kebaktian utama kita penuh seperti kebaktian pada hari Minggu, ya. Ciayo, ya. Karena itu kami undang kembali Bapak Ibu semua, sekali lagi kita sebagai satu keluarga rohani di dalam GKI Jatinegara, kita perlu bertekun, bersehati, berdoa bersama, dan salah satu sarananya adalah mesbah doa. Ya. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi, memampukan, dan mendorong kita untuk terus bertekun sehati dalam doa bersama dan bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Tuhan, mampukan kami untuk bukan hanya bercita-cita kami mau bertekun, bersehati bersama, tetapi kami mau mewujud nyatakannya di dalam kehadiran kami, baik di mesbah doa ataupun juga di dalam doa-doa syafaat kami di rumah. Kami bersehati bersama. Biarlah Tuhan, kami boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami, bagi saudara seiman. Kami boleh saling membangun, memberikan dampak positif yang baik, memberikan buah-buah kasih itu secara nyata kepada sesama kami, terutama kepada saudara-saudara seiman. Tuhan, mampukan kami, terus beri kami kekuatan, beri kami hati yang terus berkobar, mengingat karena Roh Kudus yang ada di hati kami mendorong kami untuk terus setia memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, kami menyatakan tekad kami ini di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas.
dan kita bertekun sehati di dalam doa, biarlah kita boleh membangun satu sama lain, Tuhan dimuliakan. Amin.